Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa, yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Baik, di sini saya akan menyampaikan informasi terkait yang menimpa Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio. Ya, isu-isu ya. Dikutip dari media online nkripos.com dengan judul "Ini reaksi Gatot Nurmantio saat dituduh jadi aktor di balik demo 11 April. Demikian judul kawan. Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau kami Jenderal Purnawirawan TNI Gatot Nurmantio angkat bicara soal beredarnya selebaran atau meme yang menyudutkan dirinya sebagai dalang atau otak di balik aksi mahasiswa 11 April 2022. Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio dengan santai mengatakan bahwa tudingan bahwa dirinya jadi aktor di balik demo itu sudah biasa. Perihal sikap politiknya yang berbeda dengan pemerintahan Jokowi, ia mengaku hanya menyuarakan suara batin rakyat. Di alam demokrasi dicurigai itu biasa, kata Jenderal Gatot dikutip dari Hersubeno Point. Sementara itu terkait penangkapan perwakilan kami di Jambi Muhammad Usman yang diamankan aparat TNI dan Pas Pampres saat membentangkan kain kafan dengan tulisan "Pak Jokowi tolong turunkan harga minyak goreng" di depan rombongan Presiden Joko Widodo selesai meninjau pasar beduk di kota Jambi Kamis 7 April 2022. Mantan Panglima TNI itu menilai tidak ada yang salah atas aksi Usman tersebut. Kalau masalah ditangkap dan sebagainya itu adalah risiko perjuangan. Tapi yang perlu kita lihat sebenarnya kami ini bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk setiap bangsa dan negara. Kan kami ini untuk menyelamatkan Indonesia. Kami ini adalah organisasi yang menjunjung tinggi moral politik paling tinggi sehingga selalu berpedoman dan bersikap selalu sangat terukur, profesional, konstruktif, dan potensial, tegasnya. Menyampaikan pendapat dan secara konstitusional itu dilindungi, tapi mungkin aparat takut dan dianggap tak bisa mengamankan, tegasnya. Dari NKRI Pos Fajar. Nah, baik kawan, di sini saya sedikit berbicara terkait Pak Gatot Nurmantio ya. Oke kawan. Kepada sahabat-sahabatku semuanya, kalau saya melihat ini memang banyak tudingan karena selama ini Pak Gatot ya sejak bergabung dengan aktivis berjuang, apalagi sudah ada ke organisasi kami, nah ini memang tidak lepas dari sorotan dan fitnah. Yang perlu saudaraku tahu, dan saya masih sangat meyakini, tidak akan mungkin sekaliber Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio, mantan Panglima TNI kita ini, akan membuat gaduh seperti cara mengerahkan mahasiswa. Tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin seorang jenderal seperti Pak Gatot akan merusak demokrasi, apalagi berniat untuk membuat ya kerusuhan di negeri ini. Tidak akan mungkin itu. Karena cinta tanah airnya sangat tinggi beliau itu. Kalaupun itu mungkin memberikan masukan kepada pemerintah, wajar. Tapi kalau dibilang mengerahkan, bagi saya itu terlalu mengada-ada itu yang ngasih nipu. Kalau Pak Gatot mau mengerahkan massa, yang namanya mantan Panglima TNI, saudaraku, pasti memiliki loyalis. Baik tentara yang masih aktif, apalagi yang masih purna, termasuk rakyat. Pasti ada.
dan tidak sedikit yang bisa digerakkan kalau hanya mau membuat kegaduhan. Apalagi sekaliber Panglima TNI yang tahu strategi. Jadi kalau hanya mengarah kayak demo kemarin, itu tidak akan mungkin. Dibilang Pak Gatot aktornya terlalu kecil. Jangankan setingkat jenderal, setingkat pamen lah, kayak ya mayor lah kayak saya ini. Kalau saya mau menggerakkan orang, nggak usah banyak-banyak. Kalau hanya mau merusak negara ini, nggak usah. Dan tidak perlu terlalu banyak yang demo-demo begitu kalau kita memang mau niatnya menghancurkan negara ini. Tidak perlu. Ya, jadi tidak ada. Sampai sekarang saya masih yakin Pak Gatot ini berjuang untuk bangsa dan negara. Kalaupun beliau mengkritik pemerintah, ya mengkritik sewajarnya, memberikan masukan. Ya, dan tidak ada ya istilah dibilang apalagi mau menjatuhkan pemerintahan yang sah, tidak ada. Ya, karena ruhnya tentara itu ada di Jenderal Sudirman, baik yang masih aktif maupun yang purnawirawan. Ada di Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman sudah memberikan contoh bagaimana loyal kepada pemerintahan yang sah. Nah, bagi tentara aktif tidak boleh menanggapi, hanya bisa loyal. Tapi kalau yang sudah purna, ada tambahan, yaitu boleh memberikan masukan. Kalau istilah kerennya itu kritikan. Tapi untuk mau menjatuhkan pemerintahan yang sah, saya kira itu sangat jauh. Jadi sekali lagi saudaraku, kalau cuman demo-demo kayak kemarin dibilang aktornya Pak Gatot, saya bilang terlalu kecil. Apalagi sekaliber Panglima TNI, jangan sekaliber Panglima TNI, kami-kami aja yang masih pamen begini, tahu bagaimana cara menjatuhkan pemerintahan yang sah, tahu. Strateginya kami tahu. Tapi kenapa tidak kami lakukan? Karena itu bukan jiwa tentara, bukan jiwa TNI yang menjatuhkan pemerintahan itu, tidak ada. Begitu. Kecuali people power rakyat semakin besar, nah itu beda lagi. Tapi kalau khusus yang sudah pernah terdoktrin jadi TNI, baik yang masih aktif maupun yang sudah pernah, tidak ada itu namanya doktrin bagaimana kita diajari melawan pemerintahan saya, yang tidak. Nah, ini kawan, jadi tolonglah kalian yang masih menyebar berita-berita yang tidak baik, hentikan. Tidak akan mungkin itu ya, tidak akan mungkin Pak Gatot lakukan itu, menggerakkan massa apa, tidak ada yang begitu-begitu. Kalau turut berpartisipasi, ada sahabat-sahabat kita, rekan-rekan kita, senior-senior kita, mungkin yang pernah orang yang ikut di dalam aksi kemarin, itu tidak lain dan tidak bukan hanya untuk meyakinkan, membantu bahwa kegiatan adik-adik mahasiswa itu berjalan lancar, aspirasinya tersampaikan. Jadi sampai sekarang ini saya ngomong ini, saya masih yakin baik TNI aktif maupun yang purnawirawan, ya, tidak ada niat untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah. Yang ada biarkan pemerintahan sampai tahun 2024, kemudian laksanakan lagi pemilu kawan. Nah, terkecuali ada hal-hal di luar itu yang di luar kendali, ya, seperti rakyat tiba-tiba banyak muncul dan sebagainya. Nah, kita nggak ngerti. Seperti sekarang yang ada di Sri Lanka, di negara-negara luar, di mana-mana masyarakat aksi apa semua, nah, itu bisa jadi pemerintahan jatuh. Tapi jangan tuduh bahwa aktornya adalah TNI maupun purnawirawan TNI, jangan kawan. Kami tidak mengenal itu. Makanya kalau ada yang aksi-aksi begitu, pesan saya kepada pemerintah agar ya temuilah orang-orang yang aksi, ya temui, datangi mereka. Nah, kalau ada provokasi, perusuh, tangkap. Nah itu kawan. Ini saja ya, kita doakan semoga senior saya, abang saya, bapak saya, Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio, beliau senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, diberkahi umur yang panjang dan berkualitas. Merdeka, NKRI harga mati.